Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang telah dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon kita kepada Allah kaum mukminin, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah kaum mukminin, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum mukminin yang hati muliakan, di awal khutbah khatib mengajak dari khatiban kita semua, mari kaum mukminin kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin kalau kita tidak bertakwa, betapa malangnya hidup kita. Tidak ada gunanya harta kita, panjang umur kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti kita akan menjerit, pasti kita akan menyesal, pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan kita akan bertakwa. Untuk itu syukurilah nikmat hidup ini dan bertakwalah. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak dari khatib kita semua untuk melihat firman Allah yang khatib bacakan tadi, surat Al-Insyiqaq, surat 84 ayat yang ke-6, terletak di juz 30 atau juz amma. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Allah yang menjadikan kita, menginformasikan, memanggil kita di sini, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini panggilan kepada seluruh manusia, bukan panggilan kepada orang beriman, tapi benar-benar kepada manusia. Siapa yang merasa manusia, maka dengarlah apa yang Allah seru ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sungguh kamu telah bekerja keras ila rabbika kadhan famulaqi, menuju Tuhanmu, sungguh kamu pasti menemui. Ini harus kita perhatikan betul kaum mukminin. Allah katakan, wahai manusia, kamu bekerja keras. Bekerja keras apa? Menuju Tuhanmu. Ini penting sekali kaum mukminin, karena banyak, semua kita memang sedang bekerja keras sekarang ini. Bekerja keras, ada yang pedagang bekerja keras bagaimana, tokonya selaris-larisnya. Sebagai pelajar bekerja keras, belajar sesungguh-sungguhnya. Ada orang yang mengejar cita-citanya, banting tulang, paras keringat untuk mengejar cita-citanya. Dia kejar dengan harapan tercapai cita-citanya. Dia berdagang sungguh-sungguh kerja keras agar makmur, laris tokonya. Tapi Allah ingatkan di sini, sesungguhnya pedagang yang kerja keras itu, pelajar yang kerja keras itu, sesungguhnya sedang menuju Tuhannya.
Ini penting kaum mukminin. Banyak kita tidak sadar ingin cita-cita tercapai, maaf menghalalkan segala cara. Ingin sukses pada dagangan kita, maaf menghalalkan segala cara. Maka Allah ingatkan kita, wahai manusia, kamu sedang bekerja keras sampai apa? Ila rabbika kadham famulaqi, sampai kamu menemui Tuhanmu. Dari sekarang ini hari per hari kita kerja keras sampai menunggu ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari ini kaum mukminin, boleh kita bercita-cita, boleh kita kejar karir kita, tapi ingat, karir kita bisa terhenti sebelum tercapai. Lebih dulu Allah panggil kita, lebih dulu kita menuju Tuhan kita. Maka kumpulkanlah harta, kejarlah karir dalam mengumpulkan harta, dalam mengejar karir. Jangan sampai ada melanggar hak-hak Allah, sehingga ketika kita mengejar karir, kalaupun tercapai, saat tercapai itu kita meninggal, tidak masalah kaum mukminin, karena kita mengejar karir ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berhenti karir kita menuju Allah, tapi kita ketika mengumpulkan, ketika menjalankan karir, kita sesuai dengan apa yang Allah katakan kepada kita. Kaum mukminin yang kami muliakan, jangan sampai khatib sudah ingatkan kita, surah Al-Insyirah ini tidak merubah perilaku kita. Segera hentikan perbuatan kita mengejar karir, perbuatan kita mengejar pendidikan, apakah usaha kita, perdagangan kita, jangan lagi ada aturan Allah yang kita langgar. Kalau ada, masih ada setelah mendengarkan kajian ini, kalau masih ada aturan Allah yang kita langgar, betapa beraninya kita, karena Allah jelas mengatakan kita akan berakhir dan menuju Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan kaum mukminin? Allah ingatkan kita, firman Allah dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 77 di juz 28, apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, daral akhirah, untuk negeri akhirat. Coba perhatikan kaum mukminin redaksi yang Allah pakai, fima ataqallahu, dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Gunakan untuk akhirat. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Ilmu yang ada pada kita itu Allah yang gunakan kamu. Gunakan ilmu itu untuk akhirat kita. Harta yang Allah mudahkan kita mencarinya, itu Allah anugerahkan. Gunakan untuk akhirat kita. Kekuatan fisik kita, waktu luang kita, itu Allah yang anugerahkan. Maka gunakan untuk akhirat. Lalu apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kita perlu istirahat kaum mukminin. Kita perlu makan, kita perlu istirahat, perlu tidur. Jangan sampai untuk akhirat kita beribadah, tidak tidur kita. Beribadah, tidak istirahat kita. Beribadah, tidak makan kita. Maka Allah ingatkan, kejar semuanya untuk akhirat, tapi jangan lupa duniamu, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan. Itu yang Allah ingatkan kepada kita. Kemudian apa kata Allah lagi kaum mukminin? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika kepadamu. Jadi Allah perintahkan kita untuk mengejar dunia kita dan jangan lupakan mengejar akhirat kita dan melupakan dunia kita. Kemudian Allah ingatkan, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa yang telah Allah berbuat baik kepada kita? Allah mudahkan rezeki kita kemudian. Allah baik, Allah mudahkan rezeki kita karena kebaikan Allah kepada kita. Mudahkan rezeki kita, bantu pula orang lain dengan membantu saudara kita. Kemudian Allah mengatakan, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu kerusakan di muka bumi? Kerusakan itu melanggar aturan Allah adalah berbuat kerusakan. Jadi kalau ada kita melanggar aturan Allah dalam mengejar karir kita, dalam bermuamalah kita, berarti kita sudah fasad, telah membuat kerusakan. Dan Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kaum mukminin, Al-Qasas 77 ini Allah ingatkan kepada kita, Allah telah menganugerahkan kepada kita banyak-banyak kebaikan yang Allah anugerahkan itu kaum mukminin kita bawa ke surga. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, jangan tinggalkan di dunia, kita bawa ke surga. Kami kaum mukminin dapat ilustrasi yang luar biasa dari Buya Yahya yang pengasuh Kompes Al-Bahjah di Cirebon. Beliau mengilustrasikan kaum mukminin ini luar biasa sekali, ilustrasi yang disampaikan oleh Buya Yahya menjadi iktibar bagi kita apa digambarkan oleh Buya Yahya tentang surah Al-Qasas ayat 77 ini. Ibarat kaum mukminin orang yang pergi mengambil mutiara. Orang yang mencari mutiara, dia menyelam ke laut sampai ke dasar laut, dia kumpulkan mutiara-mutiara kaum mukminin. Setelah dia kumpulkan mutiara-mutiara itu, dibawanya ke atas, sampai di atas ditinggalkannya mutiara yang berharga itu, dia pulang tangan kosong. Orang akan mengatakan bodohnya dia mengumpulkan mutiara-mutiara yang mahal bersusah payah, kemudian dia tinggalkan saja, dia pergi pulang dengan tangan kosong. Orang akan mengatakan bodoh. Mungkin ada orang yang mengatakan gila orang seperti ini. Inilah gambaran kaum mukminin, orang yang punya harta di dunia, punya kesempatan di dunia, punya jabatan di dunia, itu mutiara-mutiaranya. Dia meninggal, dia tinggalkan itu semua. Jabatannya yang bisa mengantarkan dia ke surga tidak dia lakukan. Harta yang ada di dunia bisa mengantarkannya dia ke surga tidak dia lakukan. Maka jika orang itu bodoh, bahkan mungkin gila. Maka kamu mukminin, jangan sampai khatib dan kita termasuk orang bodoh, apalagi gila kamu mukminin. Maka gunakanlah mutiara-mutiara yang Allah berikan kepada kita itu, kita bawa ke surga. Faqtabiru yaumil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lil ladzina zalamu, dan sekiranya ada pada orang-orang yang zalim, ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi, wa mislahu ma'ahu, dan ditambah sebanyak itu bersamanya, laftadai bihi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu, min su'il azab, dari buruknya azab, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasib, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu mereka tidak pernah memperkirakan. Ini yang pantas kita renungi kaum mukminin, lam yakunu yahtasibun, azab yang dahulu mereka tidak pernah memperkirakannya. Jangan sampai kaum mukminin kita yang lalai merasa aman-aman saja, kemudian kita meninggal dunia. Allah katakan orang yang seperti ini dia akan tebus apapun yang ada di dunia dulu, dia akan tebus asal dia jangan diazab oleh Allah. Kenapa? Dia melihat azab yang tidak diperkirakannya. Kenapa kita lihat masih ada orang yang mau korupsi, yang mau selingkuh? Kenapa? Karena malam yakunu yahtasibun, dia tidak memperkirakan azab yang bakal menimpa. Maka kemudian Khatib sudah ingatkan kita, Az-Zumar ayat 47 ini, ada orang di akhirat yang mau tebus apapun yang ada di dunia agar selamat dari azab. Kenapa? Dia tidak memperkirakan azab yang mengerikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan kaum mukminat,
al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ya Allah maupun yang sudah meninggal. Wa tabil bainana wa bainahum bil khairat, ya Allah ikutkanlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin, ya Allah berilah ampunan dan belas kasihanilah karena Engkau Tuhan yang lebih berbelas kasih. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri aman dan tentram. Wa jami'i biladil muslimin, dan juga seluruh negeri muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha penyayang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwaninal muslimin al mujahidin fi Filistin, ya Allah tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma sabdik imanahum, ya Allah teguhkanlah iman mereka. Wa anzilis sakinata ala qulubihim, dan turunkanlah ketentraman dalam hati mereka. Wa wahid sufufahum, dan satukanlah barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, ya Allah hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Allahumma damiril yahudi wal Israel, ya Allah binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel. Sayadsam lahum wa farik jam'ahum, dan cerai beraikanlah kesatuan mereka. Allahumma ansur 'alal mujahidin 'ala a'da'in, ya Allah menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.